sinari hatiku, apapun milikku, semuanya darimu. Kuasailah diriku, ku mau taat padamu. Kuatkanlah diriku, melakukan firman-Mu. Tolonglah aku, Tuhanku, Allah penciptaku. Tutut dimi Tuhan, ulehon diriko, satong madirajay, sado pamatakon, ibana hutang ihon, say satao ditogihon, tungolu parto diyon, manahan di ujian, oton di perbadiai, say ho marajaki. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, alangkah berbahagianya bisa berjumpa kembali di dalam renungan harian hari ini. Oleh karena itu marilah kita mempersiapkan hati kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Ibrani pasal 3 ayat 4. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Yesus lebih tinggi dari Musa. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan. Tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Ahli bangunan segala sesuatu adalah Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita harus memahami bahwa di dalam perjalanan hidup kita ini, kita selalu dibangun atau dibentuk, diproses, diajar oleh Tuhan dengan berbagai-bagai peristiwa, berbagai-bagai pengalaman, agar kita dapat semakin mengenal Tuhan. Meski memang terkadang ada orang yang gagal. Ada yang gagal untuk sementara, tetapi ada yang gagal sampai akhir hidupnya. Itu yang menyedihkan. Mereka yang akhirnya gagal sampai akhir hidupnya. Kita berharap bahwa ketika seseorang gagal dibentuk oleh Tuhan, mereka harusnya bertobat atau kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhanlah yang menjadi dasar kita. Kristus menjadi dasar daripada bangunan iman kita. Tidak ada yang lain. Ajaran-ajaran yang kita kenal, yang kita pahami, yang kita dengar dari ajaran dunia ini, itu tidak bisa menjadi dasar kita di dalam keimanan kita. Tetapi yang menjadi dasar kita, ahli bangunan itu adalah Tuhan atau Allah dikatakan di sini. Tidak ada yang lain. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita harus memahami bahwa Kristuslah kepala daripada rumah itu, rumahnya.
Rumahnya ialah kita dikatakan di sini. Rumahnya ialah kita. Kepala kita adalah Kristus. Tidak ada yang lain. Kita tunduk kepadanya karena dialah menjadi jalan pendamaian kepadanya. Dialah yang memberitakan firman Tuhan, atau dialah yang telah diutus oleh Tuhan untuk menebus dosa kita. Dialah yang menjadi penuntun, penyelamat kita di dalam kehidupan kita ini. Kita ini adalah pelayan-pelayan. Bagian daripada bangunan itu. Atau bagian daripada pelayanan Kristus secara lebih besar lagi. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus. Kita di dalam bagian itu. Rumah daripada orang yang percaya, yaitu mereka dikepalai oleh Kristus. Semuanya adalah bagian daripada rumah yang besar itu yang dipimpin oleh Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tidak perlu ada keraguan di dalam melakukan perintah Tuhan. Tidak perlu ada kebimbangan di dalam keselamatan atau penebusan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui darahnya yang kudus. Tidak perlu kita mempersoalkan bagaimana Tuhan hadir ke dunia ini melalui kelahirannya, yaitu di Bethlehem. Tidak perlu. Tidak perlu kita memperdebatkan bagaimana dia tersalib, lalu dikuburkan, lalu bangkit pada hari yang ketiga, lalu naik ke surga dan menyediakan tempat bagi kita semua. Kita hanya perlu saja untuk percaya. Percaya menjadi bagian daripada orang-orang yang percaya. Percaya bahwa kita semua akan bersatu, akan bersama-sama dengan Kristus di dalam kehidupan yang kekal itu. Percaya bahwa kita semua memang harus mau untuk melayani satu sama lain. Tidak memperdebatkan hal-hal yang tidak perlu diperdebatkan. Tetapi menjadi orang-orang yang membawa damai. Merekatkan yang sudah renggang. Menahan yang hampir jatuh. Dan menopang yang hampir rubuh. Disitulah kita dikehendaki oleh Tuhan. Dialah yang kita tinggikan, dialah yang kita turuti, kepadanya lah kita tunduk, kepadanya lah kita takut. Tidak kepada manusia ini, tetapi kita harus lebih takut kepadanya daripada kepada sesama kita manusia. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, nama yang lain tidak ada selain nama Yesus. Hanya nama Yesus yang kepadanya diserahkan kuasa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Semua kuasa hanya kepada satu nama itu diserahkan. Tidak kepada nama yang lain. Nama orang-orang yang besar, tidak itu. Makanya di dalam doa kita selalu kita berdoa mengucapkan, kami berdoa di dalam nama anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Tidak ada nama yang lain, tetapi hanya nama Yesus. Seperti dikatakan di dalam firman-Nya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Yesuslah juru selamat kita. Yesuslah yang menjadi jalan pendamaian kepada Bapa di sorga. Darah Yesuslah yang telah menebus dosa-dosa kita. Alangkah berbahagianya kita. Dan nama Yesuslah yang harus kita tinggikan. Dan kepadanya lah kita berserah di dalam kehidupan kita ini. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa.
Allah Bapa di surga, segala puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan. Sebab Engkau menunjukkan kasih-Mu, mengutus anak-Mu yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kami. Dan Engkau telah menyerahkan kuasa di langit dan bumi kepadanya. Dan itulah yang harus kami imani, bahwa tidak ada nama lain untuk dapat ke sorga, untuk memperoleh keselamatan. Tidak ada nama lain. Biarlah kami selalu setia menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Menahan di